Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Rajab mengingatkan kita kembali, bagi yang sudah lupa dan mempertebal keimanan lagi, bagi yang sudah ingat tentang keagungan di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita, terbuka mata kita di hari ini, menyongsong hari-hari seterusnya sampai ajal menjemput. Dihadirkan kita di bulan Rajab ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala ingin sedikit mengingatkan kita, mengerem tentang akhlak dan pribadi kita. Mungkin barangkali yang sudah terlanjur maksiat, bulan ini kita masuki ini dengan kita tahan, dan kalau bisa kita buang jauh-jauh kemaksiatan itu. Dikatakan bulan Rajab karena menurut para ulama tafsir, yang pertama minha arba'atun hurum, karena termasuk di bulan haram atau bulan-bulan yang mulia. Saking muliakannya Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, maka dulu diharamkannya peperangan kaum muslimin. Kalau dulu sudah diharamkan peperangan, permusuhan, maka hari ini kita hadirkan, jangan ada lagi permusuhan, jangan ada lagi ada noda di hati kita ini yang membuat kita tidak nyaman sebagai makhluk sosial. Hidup bersama saudara, hidup bersama keluarga, hidup bersama kawan-kawan seorganisasi, hidup bersama jamaah. Maka bulan ini Allah ingatkan untuk kita semuanya, pandai-pandailah kita membersihkan hati kita, supaya di bulan ini dan bulan-bulan seterusnya kita akan gapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan maksud kemuliaan yang hakiki. Yang kedua dikatakan bulan Rajab karena diambil dari kata al-asam, yakni artinya tuli. Saking tidak adanya dan tidak terdengarnya suara pedang, sampai malaikat-malaikat yang ada di langit, malaikat-malaikat yang ingin turun ke bumi tidak mendengar, tidak melihat ada permusuhan di antara kaum muslimin. Maka ayo kita wujudkan kebersamaan sebagai makhluk yang hidup saat ini di bulan Rajab. Kita ikat kembali permusuhan dan kita buang jauh-jauh. Supaya apa? Supaya malaikat-malaikat itu terus memuliakan, membangga-banggakan hambanya sampai di arsy, sampai Allah Subhanahu wa taala bangga dengan kita. Yang ketiga, kenapa dikatakan bulan Rajab? Karena diambil dari kata al-asab, pakai ba, yang artinya adalah cucuran rahmat dan kasih sayang. Artinya orang-orang yang memasuki bulan Rajab ini penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keceriaan, karena saling mengasihi satu di antara yang lain. Hari ini kita bertemu dengan saudara kita semuanya yang sudah sepekan lamanya mungkin tidak terlihat. Hari ini sama-sama kita lihat, oh ada masih saudara kita masih diberikan kesehatan. Oh, kemana saudaraku yang rajin ke masjid? Hari ini kita absen menurut pandangan kita dan kita kunjungi kembali. Karena bulan kasih sayang, maka semua orang-orang dulu menorehkan sedekahnya, menorehkan bantuannya, menorehkan pertolongannya untuk kemakmuran dan kemaslahatan yang ada di sekitaran pada saat itu. Hari ini sama-sama kita wujudkan untuk mencapai keutamaan bulan Rajab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang paling fenomenal bulan Rajab ini yang sesuai dengan kata Nabi Muhammad SAW, Innar Rajaba, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah syahruz zar'i, bulan di mana seseorang itu menanam. Wa Sya'ban syahruz syaqi, bulan waktunya kita untuk menyirami tanaman. Wa Ramadan syahrul hasadi, yaitu bulan di mana kita akan memanen dari apa yang kita sudah tanam di bulan Rajab ini. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saat-saat inilah kita mulai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan bulan Rajab dengan mengisi, dengan banyak membaca istighfar. Karena juga dikatakan syahrul istighfar, ini bulan Rajab.
memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan ini ada peristiwa Isra Mi'raj. Memperbanyak lagi membaca Al-Quran dan amalan-amalan yang lain, karena tidak ada amalan khusus. Yang jelas, apapun yang kita torehkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah muliakan orang-orang yang memuliakan bulan Rajab. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanannya nanti kita sebulan ke depan, sebulan ke depannya lagi, dan sebulan ke depan lagi sampai bulan Ramadan. Maka yang dimaksud bulan menanam, artinya ini adalah kita membersihkan hati kita dari sifat iri dan dengki, dari sifat caci memaki. Kita hindari hati kita ini dari sifat pembohong, hindari hati kita ini dari sifat ghibah terhadap saudara kita yang lain. Kapan lagi Allah ingatkan kepada kita? Syukur-syukur setiap minggunya kita ikut majelis taklim. Maka di khutbah Jumat inilah kita diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, hei kamu yang ingin membersihkan hatinya, janganlah kau saling caci memaki di antara saudaramu yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Janganlah di antara sebagian kamu itu mencaci kaum yang lain, karena asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang kau caci maki itu adalah lebih baik daripada dirimu yang mencaci. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bulan ini melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah suka berbohong, walaupun berbohong ini adalah sepele, tetapi kalau terus-menerus kita lakukan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, alaikum bisidqi, hendaklah kalian semua berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu mengantarkan dirimu terhadap kebajikan. Fa inna bir yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebajikan yang kau telah perbuat itu akan mengantarkanmu di surga. Wa iyyakum bil wal kadhiba, dan hendaklah dirimu jauhi dari sifat bohong itu. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya bohong itu akan mengantarkanmu dari maksiat dan kenistaan. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Orang-orang yang suka bohong itu akan menuntun dirinya untuk menutupi kebohongan satu demi kebohongan yang lain, dan kebohongan itu ternyata dia sedang meniti anak tangga menuju nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sifat iri dengki, bohong, bahkan menggibah dan mencaci maki, bulan ini mari kita sama-sama hilangkan untuk mencapai kebersihan hati kita, tazkiyatun nafs. Hari ini kita dimudahkan untuk melihat media sosial, berbagai macam orang-orang berkomentar, tetapi hati kita di bulan ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerem sebentar. Supaya apa? Supaya kita akan menuai hasilnya nanti di bulan Rajab, di bulan Sya'ban maksud saya. Lalu kita nikmati keindahan itu di bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memperbanyaklah kalian berdoa di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, hari ini kau hadirkan diriku di bulan Rajab, maka berkailah ya Allah. Apa yang diberkahi? Berkailah aktivitasku, pekerjaanku, perdaganganku, rumah tanggaku, bahkan sampai aktivitas apapun. Hari ini kita minta sama Allah di bulan Rajab keberkahan. Dan itu bisa terjadi kalau kita hari ini bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Wa balligh wa Sya'bana, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kita di bulan Sya'ban dan sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dimanapun kita semua berada, maka ayo kita mengambil ibrah. Kenapa kita harus hadir di bulan Rajab ini? Supaya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat di mana hamba-hambaku yang paling bertakwa. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Aku putarkan hari itu, berganti hari, berganti bulan. Supaya apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat di mana hamba-hambaku yang masih beriman, yang masih mengkokohkan niatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama renungi dan kita amalkan dalam keseharian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.